Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Asmaul Husna dengan NIM 1902634 dengan mata kuliah Perilaku Organisasi dengan dosen pembimbing Ibu Risna Dewi Esos MSP. Nah, hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang budaya organisasi. Ada yang tahu nggak apa sih budaya organisasi itu? Jadi, budaya organisasi adalah asumsi nilai-nilai yang tumbuh beriringan dengan organisasi itu sendiri. Budaya organisasi meliputi norma-norma yang telah lama ada dan disepakati oleh anggota-anggota di dalam sebuah organisasi sebagai pedoman tertulis ataupun tidak tertulis, namun diketahui oleh setiap anggota di dalam suatu organisasi. Selanjutnya, karakteristik budaya organisasi terdapat 7 karakteristik utama. Yang pertama ada inovasi dan keberanian mengambil resiko. Dalam hal ini terkait sejauh mana anggota didorong untuk bersikap inovatif dan berani mengambil resiko. Yang kedua ada perhatian pada hal-hal yang rinci. Perhatian ini diharapkan menjalankan presisi, analisis, dan perhatian pada hal-hal yang kecil. Yang ketiga ada orientasi hasil. Orientasi hasil adalah tentang sejauh manajemen berfokus pada hasil dibandingkan pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Yang keempat ada orientasi keputusan. Orientasi keputusan ini mempertimbangkan efek dari hasil tersebut terhadap orang yang ada dalam organisasi. Yang kelima ada orientasi sejauh orientasi tim. Orientasi ini sejauh mana kegiatan-kegiatan organisasi pada tim ketimbang pada individu. Yang keenam ada keagresifan. Keagresifan ini bersifat agresif dan kompetitif terhadap tugas dan perubahan dunia kerja. Yang terakhir ada stabilitas. Stabilitas ini sejauh mana kegiatan-kegiatan organisasi menekankan dipertahankannya status quo dalam perbandingannya dengan pertumbuhannya. Berikutnya fungsi budaya organisasi. Yang pertama, pembeda antar satu organisasi dengan organisasi yang lain. Yang kedua, memberikan identitas bagi anggota organisasi. Yang ketiga, mempermudah munculnya komitmen organisasi bagi para anggotanya. Nah, bagaimana budaya organisasi itu bisa terbentuk? Budaya organisasi itu terbentuk dengan adanya filosofi pendiri organisasi, kriteria seleksi, manajemen puncak, sosialisasi, dan budaya organisasi. Selanjutnya, peran budaya organisasi. Peran organisasi adalah sebagai alat untuk menentukan arah organisasi, mengarahkan apa boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, bagaimana mengalokasikan sumber daya dan mengelola sumber daya organisasional, dan juga sebagai alat untuk menghadapi masalah dan peluang dari lingkungan internal dan eksternal. Robbins dalam Sutrisno 2010 menyatakan ada 10 karakteristik kunci yang merupakan inti dari budaya organisasi. Yang pertama ada member identity, yang kedua group emphasis, yang ketiga people focus, yang keempat unit interaction, yang kelima kontrol, yang keenam risk tolerance, yang ketujuh rewards kriteria, yang ke-8 conflict tolerance, yang ke-9 means orientation, yang ke-10 open system focus. 3 cara menciptakan budaya kerja yang positif. Yang pertama, menjelaskan visi organisasi atau perusahaan. Untuk membangun budaya kerja positif, pertama perusahaan harus mampu memberikan visi yang jelas kepada para karyawannya. Yang kedua, mencari sikap positif. Yang ketiga, membangun komunikasi efektif. Ada 6 cara menciptakan budaya inovasi. Yang pertama, tetapkan tujuan yang jelas. Yang kedua, memiliki tugas yang cocok dengan minat dan tantangan yang positif.
Yang ketiga, memiliki tugas yang jelas. Yang keempat, memiliki umpan balik yang konstruktif. Yang kelima, adanya penghargaan dan pengakuan yang adil dan tulus. Yang terakhir, menghilangkan sistem birokrasi yang tidak perlu. Nah, selanjutnya penerapan budaya organisasi. Yang pertama, memaksa. Biasanya cara ini digunakan untuk menetapkan budaya organisasi yang paling penting, contohnya disiplin. Yang kedua, melanjutkan budaya lama. Artinya budaya yang telah lama namun masih relevan untuk ditetapkan pada masa kini. Yang ketiga, sosialisasi. Biasanya cara ini digunakan untuk budaya yang benar-benar baru ditetapkan dan baru disepakati. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton.